Ducati memasuki Grand Prix Australia akhir pekan ini dalam kondisi yang sulit. Juara dunia baru mereka, Marc Marquez, harus absen karena cedera. Dan mereka kembali berada dalam mode krisis terkait rekan setimnya yang merupakan mantan juara dunia, Pecco Bagnaia. Namun keyakinan mereka pada sosok yang sangat mungkin menjadi juara mereka di masa depan, Fermin Aldegar, tampaknya sangat beralasan saat ini. Kemenangan perdana Aldegar di Mandalika pekan lalu telah membuktikan potensi yang ia tunjukkan sepanjang musim debutnya. Akan tetapi sirkuit Phillip Island akhir pekan inilah yang paling dinantikan oleh pembalap berusia 20 tahun itu sepanjang tahun ini. Dan melihat ke depan, situasi terkini di tim pabrikan Ducati tampaknya bergerak ke arah yang akan menguntungkan Aldegar dalam jangka panjang. Dengan syarat ia terus mampu memenuhi ekspektasi yang kini telah ia ciptakan sendiri. Kepala kru Fermin Aldegar, Frankie Carchedi, adalah sosok yang sangat berpengalaman. Ia pernah bekerja dengan Marc Marquez di tim Gresini tahun lalu, dan sebelumnya berhasil meningkatkan potensi Fabio Di Giannantonio, serta memenangkan gelar juara dunia 2020 bersama Joan Mir di Suzuki. Setelah kemenangan di Mandalika, Carchedi berkelakar bahwa meskipun Aldegar selalu menargetkan Phillip Island, tempat ia menang di Moto2 tahun lalu, sebagai lokasi kemenangan perdananya, ia sendiri justru menduga kemenangan itu akan datang 1 seri lebih cepat. Lelucon ini ternyata sudah menjadi perdebatan di antara mereka sejak awal tahun. Carchedi menceritakan bagaimana ia selalu mengatakan kepada Aldegar bahwa gaya balap dan kemampuan menikungnya sangat cocok untuk sirkuit Mandalika. Namun Aldegar terus bersikeras bahwa Phillip Island adalah sirkuitnya. Carchedi bahkan sempat menggoda Aldegar dengan mengingatkannya bahwa Marc Marquez juga tidak buruk di Phillip Island. Kualifikasi sejauh ini memang menjadi titik lemah Aldegar. Posisi start kedua yang krusial di Mandalika merupakan start dari barisan depan pertamanya sepanjang tahun ini. Bahkan, ia gagal lolos kualifikasi di 10 besar dalam separuh sesi yang telah digelar. Menurut Carchedi, hal ini sebagian besar disebabkan karena mereka sangat fokus untuk menyempurnakan kecepatan balapan atau race pace. Seri di Indonesia adalah momen di mana mereka untuk pertama kalinya memberikan perhatian lebih pada kecepatan 1 putaran tunggal. Frankie Carchedi, kepala kru Fermin Aldegar, menjelaskan bahwa mereka memiliki data yang menunjukkan kekuatan tersembunyi pembalapnya. Menurutnya, jika melihat kecepatan rata-rata di 10 putaran terakhir dalam setiap balapan sejak seri ketiga, Aldegar hampir selalu berada di posisi 3 besar, bahkan seringkali menjadi yang tercepat. Satu-satunya pengecualian adalah di Catalunya, karena ada sedikit masalah teknis. Hal ini memberikan indikasi yang jelas bahwa jika ia bisa memulai balapan dari posisi yang lebih depan, sesuatu yang istimewa sangat mungkin terjadi. Carchedi menyatakan bahwa fokus mereka untuk Aldegar di musim 2025 ini adalah proses belajar dan berkembang. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sepenuhnya bakat alami yang dimiliki Aldegar sambil menambahkan sedikit ilmu yang ia peroleh saat bekerja dengan Marc Marquez tahun lalu. Menurut Carchedi, Aldegar sangat baik dalam mengontrol gas yang membantunya menjaga kondisi ban. Ketika ia sudah menemukan ritmenya, ia bisa melaju sangat-sangat cepat dan mampu mempertahankannya dengan konsentrasi super. Kekuatan utamanya adalah saat memasuki tikungan. Carchedi merasa beruntung karena telah bekerja dengan para pembalap terbaik yang memberinya banyak sekali pengetahuan. Ia menegaskan bahwa sepanjang tahun ini, mereka tidak pernah mencoba mengubah gaya balap alami Fermin. Sebaliknya, mereka hanya berusaha untuk menambahkan sedikit elemen baru untuk menyempurnakan kemampuannya. Performa gemilang di Mandalika juga sedikit dipengaruhi oleh keputusan Michelin yang membawa ban belakang dengan karkas yang lebih keras. Tidak semua pembalap cocok dengan ban ini, tetapi Aldegar sebelumnya telah terbukti tampil gemilang dengannya saat ia bangkit untuk finish kedua di Red Bull Ring, Austria. Kepala kru Fermin Aldegar, Frankie Carchedi, mengakui bahwa akhir pekan di Indonesia mungkin sedikit tidak biasa. Ia menjelaskan bahwa ban yang digunakan berbeda, cengkramannya lebih rendah, mirip seperti di Spielberg, Austria. Dan ini adalah kondisi di mana Aldegar sangat kuat. Sebenarnya, Aldegar bisa saja menyapu bersih kemenangan di akhir pekan itu. Tetapi ia kalah di balapan sprint dari Marco Bezzecchi pada lap terakhir. Bezzecchi berhasil bangkit setelah start yang buruk dari pole position. Fakta bahwa Bezzecchi tersingkir di lap pertama balapan utama, berarti Aldegar tidak perlu menghadapi ancaman yang sama keesokan harinya. Meskipun demikian, Carchedi merasa Aldegar telah belajar banyak dari kekalahannya di sprint. Menurut Carchedi, kekalahan itu merupakan pukulan yang cukup berat bagi Aldegar, terutama karena ia telah memimpin balapan pertamanya begitu lama dan hanya gagal di saat-saat terakhir.
Ia percaya Aldeguer belajar dari perjalanan itu, sesuatu yang wajar bagi rookie yang membutuhkan waktu untuk memahami bagaimana bertarung di barisan depan. Hal ini terlihat dari kecerdasan balapnya yang lebih baik, terutama saat ia berhasil melewati Luca Marini di awal balapan. Secara keseluruhan, Carchedi sangat senang dengan posisi Aldeguer saat ini. Di musim yang sepenuhnya bertujuan untuk belajar dan mengasah kemampuan, bukan hanya mengejar hasil. Ia menekankan bahwa Aldeguer baru berusia 20 tahun dan merupakan seorang rookie, jadi ia bisa menikmati prosesnya tanpa tekanan. Bagi Carchedi, saat ini semuanya adalah tentang menikmati momen dan terus belajar. Ia menyatakan bahwa mereka akan melihat bagaimana sisa musim ini berjalan. Namun ia menegaskan bahwa mereka semua berada di sini dengan alasan yang sama, dan tujuan akhir mereka bukanlah untuk finish di posisi kedua. Kontrak Fermin Aldeguer sebenarnya langsung dengan Ducati. Bukan hanya tim Gresini dan sudah berisi opsi perpanjangan untuk 2 tahun lagi setelah musim 2026. Kontrak itu ditandatangani berkat penampilan gemilangnya di akhir musim 2023. Saat ia memenangkan 4 seri terakhir Moto2 dan sangat mendominasi jalannya balapan. Bahkan saat ia tidak memimpin, itu karena ia sedang bangkit dari posisi ke-9 untuk merebut posisi pertama di Lusail, sebelum kemudian kembali melesat meninggalkan semua lawannya. Saat itu muncul tanda tanya besar, seberapa besar momen gemilang itu disebabkan oleh bakat Aldeguer, dan seberapa besar karena sasis Bosco Scuro yang unik yang hanya digunakan olehnya dan rekan setimnya. Awal yang kurang meyakinkan di musim 2024 Moto2 yang merupakan musim pertama dengan ban Pirelli semakin mempertegas tanda tanya tersebut. Dan karena Aldeguer sudah diumumkan sebagai pembalap MotoGP Ducati untuk 2025, perdebatan publik pun muncul mengenai apakah Ducati terlalu bersemangat dan merekrutnya terlalu cepat. Namun sisa musim 2024 dan tren performanya di musim debutnya di MotoGP telah membuktikan bahwa Ducati benar saat bertaruh pada potensi puncaknya. Peluang Ducati untuk mengambil opsi kontraknya untuk musim 2027-28 terlihat sangat besar saat ini. Dan hampir bisa dipastikan ia tidak akan lagi berada di tim Gresini pada tahun-tahun tersebut. Memang benar, pemenang balapan rookie Ducati sebelumnya, Jorge Martin, tidak pernah berhasil masuk ke tim pabrikan. Tetapi ia menghadapi rintangan yang kemungkinan besar tidak akan dihadapi Aldeguer. Marquez kini sudah berusia 32 tahun, sehingga lebih mudah membayangkan ia pensiun atau melakukan kepulangan romantis ke tim Honda yang bangkit kembali daripada bertahan di Ducati selamanya. Sementara itu, masa depan jangka panjang Bagnaia kini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat terbuka. Semua faktor itu ditambah dengan keluarnya Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari keluarga Ducati setelah mereka memilih Marquez untuk kursi tim pabrikan. Setelah fakta bahwa sisa pembalap Ducati lainnya, yakni Alex Marquez, Franco Morbidelli, dan Di Giannantonio, bukanlah kandidat yang realistis untuk tim pabrikan di masa depan. Membuat Fermin Aldeguer memiliki jalur yang cukup jelas menuju motor merah tim pabrikan. Banyak yang bisa berubah antara sekarang dan era aturan baru tahun 2027. Para pembalap yang kini terikat dengan pabrikan lain pastinya akan berusaha masuk ke Ducati jika mereka curiga motor regenerasi baru mereka tidak akan lebih baik. Meskipun musim debut Aldeguer sangat menjanjikan, musim ini juga diwarnai oleh banyak hasil kualifikasi di barisan tengah dan insiden menabrak pembalap lain. Kedua kebiasaan buruk ini perlu ia hilangkan pada tahun 2026. Namun saat ini, ia berada di posisi terdepan untuk memimpin era Ducati berikutnya. Usianya tepat, ia memiliki kontrak dan performanya mendukung. Sebagai opsi yang relatif tidak mahal, kehadirannya menempatkan Ducati pada posisi negosiasi yang kuat terhadap nama-nama besar lain yang mencoba masuk ke jajaran pembalap mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrut seseorang dari luar jika mereka sudah memiliki The Next Marquez di dalam tim sendiri? Kita mendapatkan petunjuk pertama di Indonesia mengenai persaingan besar MotoGP di masa depan. Ini adalah pertanda baik bagi kejuaraan karena sangat berbeda dari beberapa tahun terakhir dan memiliki bibit-bibit ketegangan dari masa lalu yang dapat menciptakan drama yang selama ini kita rindukan. Pedro Acosta yang finish kedua di belakang Fermin Aldeguer di Mandalika telah lama menjadi pusat perhatian dan disebut-sebut sebagai masa depan MotoGP atau The Next Marquez berkat perjalanannya yang impresif dari Moto3 dan Moto2. Fakta bahwa Aldeguer lah yang pertama kali berhasil mencapai podium tertinggi MotoGP bisa menjadi pemicu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.
Bagian terbaiknya adalah persaingan di antara keduanya sudah nyata dan akan berlangsung baik di dalam maupun di luar lintasan seiring mereka mencapai potensi penuh mereka di tahun-tahun mendatang. Keduanya berasal dari Murcia, Spanyol Selatan dan memiliki karakter yang sangat berbeda dari kebanyakan pembalap asal Katalan. Keduanya dikenal jauh lebih belak-belakan atau berani mengutarakan pikiran mereka. Karena berasal dari daerah yang sama, serta telah bersaing satu sama lain selama 1 dekade, hal ini telah menimbulkan gesekan di antara mereka. Meskipun orang tua mereka kabarnya masih berteman baik, sudah ada benih-benih perseteruan di antara keduanya. Dengan dua karakter yang kuat, persaingan ini akan menjadi tontonan yang menghibur, terutama saat Aldeguer mulai menemukan kepercayaan dirinya di luar lintasan. Sudah terlalu lama MotoGP diisi oleh para pembalap yang ramah dan akur satu sama lain, seperti para pembalap dari Akademi VR46 atau geng Andorra. Aldeguer dan Acosta membawa sesuatu yang sangat berbeda. Dan kita beruntung karena kita akan bisa menyaksikannya berlangsung selama 10 tahun ke depan.